Shalom teman-teman, apa kabar pagi ini? Saya berharap semuanya baik. Marilah kita memohon pimpinan Tuhan dan mempersiapkan diri dengan baik agar kita dapat fokus beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau sudah anugerahkan hari yang baru dan kami bisa berkumpul untuk beribadah. Tuhan, mohon kehadiran Tuhan dan penyertaan dari awal sampai akhir ibadah ini. Mohon Tuhan berkati supaya kami bisa fokus dan sungguh-sungguh memberikan hati dan pikiran kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang mulia, turun ke dunia untuk menebus kita dari belenggu dosa. Marilah kita menyenangkan hati Tuhan. Pilihanku. Tuhan yang mulia,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berkati untuk kegiatan pembelajaran hari ini agar dapat terlaksana dengan baik, dan juga kiranya Tuhan memberi kesehatan kepada Bapak, Ibu, guru, siswa, dan keluarga. Dan juga tolong berkati IDPBL agar berjalan dengan lancar, dan juga untuk negara kami agar kiranya Tuhan bisa menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Tuhan jiwaku, seluruh hatiku. Pujilah namanya yang kudus. Cinta Tuhan kepada kita membuat kita tidak memiliki alasan apapun untuk tidak memuji namanya sampai akhir hidup kita. Marilah kita memohon pimpinan Tuhan agar menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya. Salam teman-teman, selamat pagi semuanya. Sangat senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Penginjil Jitung dan saat ini saya melayani sebagai hamba Tuhan full-timer di GKA Gloria Satelit. Nah, kalau ada waktu, kita bisa berkenalan lebih lanjut. Dan tema kita pada hari ini adalah Bapa kami yang di sorga.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Kiranya Engkau hadir sungguh di tengah-tengah kami, Tuhan, untuk berbicara kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa demikian di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membaca dua bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita. Yang pertama kita baca dari Lukas pasal 11 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bagian yang kedua kita baca dari Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Teman-teman, pada waktu saya kecil, saya tinggal di sebuah desa di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Sebuah desa yang sangat-sangat jauh dari kota Surabaya. Kalau kita mau ke tempat saya, kita harus naik pesawat terlebih dahulu, harus menyeberang pulau, lalu kemudian naik mobil berjam-jam dari Pontianak, baru bisa sampai ke daerah saya. Nah, saya ingat betul pada waktu kami kecil, kami seperti anak-anak yang lain, ya. Kami sangat senang sekali bermain di luar rumah. Biasanya kami main di pekarangan rumah, kami main di halaman, kami main di jalan-jalan, lalu kami juga sering masuk ke perkebunan begitu. Nah, pada waktu itu ada satu hal yang sangat-sangat kami takutkan. Ada yang bisa tebak apa yang kami takutkan? Nah, pada waktu itu kami sangat takut sekali dengan yang namanya penjual kerupuk. Setiap kali kami melihat penjual kerupuk, kami akan lari terbirit-birit. Kami akan lari ketakutan. Kami akan mencari tempat bersembunyi, mengunci pintu rumah kami. Nah, pertanyaannya, kenapa kami bisa takut dengan penjual kerupuk? Pada waktu itu ada satu rumor yang berkembang di daerah kami. Mereka katakan penjual kerupuk itu adalah penculik anak-anak. Oleh sebab itu, setiap kali kami ketemu dengan penjual kerupuk, kami ketakutan luar biasa. Nah, setelah kami dewasa, kami baru tahu, wah, ternyata ini hanya akal-akalan orang besar. Hanya akal-akalan orang dewasa untuk nakuti kami anak-anak supaya tidak beli kerupuk atau tidak dekat-dekat dengan penjual kerupuk. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengalaman saya yang sederhana dan kecil ini, saya belajar satu hal. Cara kita melihat seseorang itu sangat menentukan cara kita berrelasi dengan orang itu. Misalnya, contohnya begini. Cara kita melihat siapa ayah kita, misalnya, kalau kita melihat ayah kita itu seperti sosok yang galak, yang suka marah, yang suka menghukum kita, maka kita akan menjauh. Kita tidak bisa dekat-dekat dengan ayah kita. Sebaliknya, kalau kita melihat ayah kita itu seperti sosok yang baik, yang penuh kasih, yang lemah lembut, yang penyayang, kita pasti bisa dekat-dekat dengan ayah kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam relasi kita dengan Tuhan juga seperti itu. Cara kita memandang Tuhan itu sangat menentukan cara kita berelasi dengan Tuhan. Di dalam dunia ini ada begitu banyak orang memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap Tuhan. Ya, ada sebagian daripada mereka melihat Tuhan itu seperti monster yang sangat menakutkan, sehingga mereka sangat takut sekali untuk dekat dengan Tuhan. Tapi sebagian yang lain menganggap Allah itu seperti pribadi yang sangat jauh dari hidup manusia, yang tidak bisa dikenal, yang tidak bisa dijangkau, sehingga mereka itu menjadi skeptis, tidak mau berpikir tentang Tuhan atau mengenal Tuhan. Atau sebagian yang lain menganggap Tuhan itu nggak ada. Lalu mereka itu menjadi orang yang ateis, tidak mau percaya Tuhan, menolak keberadaan Tuhan. Ada sebagian yang lain melihat Tuhan itu mungkin seperti hakim, yang suka mencari-cari kesalahan, menghukum orang, sehingga mereka pun takut untuk berrelasi dengan Tuhan. Nah, teman-teman, pertanyaannya, bagaimana kamu selama ini melihat Tuhan dan berelasi dengan Tuhan? Menurut kamu, apa dan siapakah Tuhan itu? Dan bagaimana seharusnya kamu berelasi dengan Tuhan? Tadi kita sudah membaca dua bagian firman Tuhan, ya, yang mengajarkan kita tentang doa Bapa kami. Ketika kita mengucapkan doa Bapa kami, kalimat yang pertama keluar adalah panggilan kepada Allah, Bapa kami yang di sorga.
Dari kalimat ini saja, ada dua kata yang sangat penting yang bisa kita perhatikan agar kita bisa mengenal Tuhan dengan benar dan berelasi dengan Tuhan dengan cara yang benar. Siapakah Tuhan itu? Bagaimana seharusnya kita berelasi dengan Tuhan? Di sana dikatakan, Bapa kami yang di sorga. Ada dua kata penting yang perlu kita perhatikan dari kalimat ini. Kata pertama adalah Bapa. Bapa di dalam bahasa aslinya adalah pater, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi father, kemudian kita tahu dalam arti Indonesia adalah ayah. Nah, di sini Tuhan Yesus mencoba menggambarkan Allah kita yang di sorga itu seperti seorang ayah, bukan sembarang ayah, tetapi ayah yang baik, ayah yang penuh kasih sayang, ayah yang mengerti kita, ayah yang mencintai kita, ayah yang dekat dan akrab dengan kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan seperti hubungan seorang ayah dan anak. Sehingga sebagai seorang anak Allah, kita bisa akrab dengan Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa hidup di dalam satu persekutuan, hidup di dalam satu relasi yang penuh kasih sayang dengan Tuhan. Kata yang kedua adalah sorga. Nah, kata sorga dalam bahasa Yunani-nya adalah Uranos. Dalam bahasa Yunani, kata Uranos paling tidak memiliki dua arti. Yang pertama adalah langit dalam pengertian sky, langit. Yang kedua adalah heaven, sorga. Kata sorga di sini menunjuk pada heaven, sorga, tempat kediaman Allah yang kekal. Suatu tempat yang maha tinggi, suatu tempat yang maha kudus, suatu tempat yang maha suci, sebuah tempat yang maha mulia. Nah, dalam pemikiran orang Yahudi, kata langit atau heaven itu dipahami di dalam tiga makna yang berbeda. Makna yang pertama, langit itu adalah tempat burung-burung berterbangan. Kita keluar rumah, kita melihat burung-burung berterbangan, itu adalah langit dalam pengertian yang pertama. Langit level yang kedua itu adalah space, ruang angkasa, tempat keberadaan dari matahari, bulan, bintang, planet. Langit yang ketiga adalah sorga dalam pengertian tempat kediaman Allah yang kekal, yang berada di luar alam semesta, berada di luar angkasa. Ini adalah satu tempat kediaman Allah yang bersifat kekal, yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia, dihampiri oleh manusia seperti kita. Ketika Tuhan mengajar kita berdoa dengan memanggil Allah sebagai Bapa yang di sorga, sebutan atau panggilan ini hendak menunjukkan di satu sisi benar Allah itu adalah transenden. Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah yang berada di luar ruang dan waktu. Allah yang melampaui segala sesuatu. Allah yang berbeda dengan ciptaannya. Dan dia adalah Allah yang maha tinggi, maha kudus, maha mulia, yang tidak bisa disamakan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini atau ciptaan. Namun di sisi yang lain, Allah kita juga disebut sebagai Allah yang imanen. Allah yang dekat dengan kita, yang diam di antara kita. Dari kata imanen ini kita mengenal istilah Immanuel, yaitu Allah beserta kita, Allah diam di antara kita. Allah diam, Allah beserta dengan kita, itu gambarannya seperti kita tinggal serumah dengan orang tua kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini tidak ada agama atau kitab suci manapun yang mengajarkan konsep Allah yang seperti ini. Tidak ada agama, tidak ada kitab suci yang manapun yang mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah dengan memanggil Allah itu sebagai Bapa kita yang di sorga. Tidak ada. Hanya ada di dalam kekristenan. Ini menunjukkan di dalam Alkitab mengajarkan satu konsep Allah yang sangat istimewa. Satu relasi Allah dengan kita yang sangat istimewa dan luar biasa. Hanya orang Kristen, hanya orang percaya yang bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa yang di sorga. Kenapa, saudara? Kenapa, teman-teman? Karena paling tidak ada dua alasan. Karena hanya orang yang percaya dan menerima Yesus yang disebut memiliki hak untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus, diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang kedua, karena hanya orang percaya yang telah menerima Roh Kudus. Dan Roh itulah yang membuat kita bisa percaya dan menyebut Allah sebagai Bapa. Roma 8 ayat 15 berkata, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, teman-teman,
Ini adalah relasi yang sangat-sangat istimewa. Ini adalah berkat dan anugerah Allah yang luar biasa bagi kita orang percaya. Yang harus kita benar-benar pahami, yang harus benar-benar kita hargai seumur hidup kita. Paulus dalam Efesus 1 ayat 5-6 berkata seperti ini. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Coba lihat teman-teman. Kita itu bisa menjadi anak Allah, itu karena kasih Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya bagi kita dan Dia sangat mengasihi kita. Jadi teman-teman, untuk memiliki hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah yang di sorga, untuk memiliki hak istimewa, untuk memiliki kesempatan untuk memanggil Bapa kita yang di sorga itu sebagai Bapa, kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus menerima Yesus. Kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia menjadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan setiap kita manusia berdosa. Jika kita tidak percaya, kita tidak punya hak untuk memanggil Allah yang di surga itu sebagai Bapa. Jika kita tidak percaya, kita tidak memiliki hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jika kita menolak, maka kita tidak memiliki Bapa dan kita tidak bisa berelasi dengan Bapa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Nah teman-teman, apakah kamu sudah percaya dan sungguh-sungguh menerima Yesus? Kalau belum, hari ini saya mengajak dan mengundang setiap teman-teman untuk percaya, menerima, dan mengaku Yesus. Kita mengaku dan menerima Dia sebagai apa? Kita harus mengaku Yesus sebagai Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Mengaku Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Kita harus mengakui Yesus sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa, maut, dan kegelapan. Mari kita buka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus. Agar semua kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah, punya relasi istimewa dengan Allah Bapa yang di sorga. Bagi kita yang sudah menerima Yesus, marilah kita bertumbuh semakin mengenal Allah. Marilah kita hidup semakin dekat dengan Allah. Marilah kita semakin mengasihi Allah sebagai Bapa kita seumur hidup kita. Marilah kita hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang penuh kasih sayang. Mari setiap hari kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, melalui doa kita, melalui merenungkan firman Tuhan. Sebab Tuhan kita yang di sorga, itu juga setiap hari rindu untuk dekat dengan kita, berelasi dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami. Terima kasih untuk hak istimewa Engkau berikan kepada kami orang-orang percaya. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Tuhan, bila kami tahu bahwa ini adalah anugerah yang terbesar, kami bisa mengenal Allah sebagai Bapa, berelasi dengan Allah di dalam hubungan ayah dan anak. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengalami kasih karunia-Mu. Hidup dalam persekutuan yang intim, yang penuh kasih sayang dengan Tuhan. Dan setiap hari kami mau datang, mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita kembali arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Kiranya kasih sayang yang kekal dari Allah Bapa, cinta kasih, anugerah dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, terus menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Penginjil Jitung. Biarlah pelayanan Pak Jitung dapat memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Pak Jitung. Teman-teman, kita sudah mau mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih.